matanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Amin. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Daud, ya saudara, dalam doanya, dalam permohonannya, tetapi saya melihat Daud menjadi seorang yang semakin mengenal Tuhan. Memang pergumulan-pergumulan hidup yang dialami oleh Daud ternyata memang membawa Daud semakin, membuat dia semakin mengenal Tuhannya dengan benar. Dan memang seperti itulah yang terjadi, saudara. Pergumulan, masalah, tantangan yang kita hadapi dalam hidup itu sebetulnya semakin mematangkan iman kita, semakin membawa kita semakin mengerti siapa Tuhan saya dan Tuhan saudara. Ada amin, saudara ya. Lewat pergumulan-pergumulan itulah seringkali kita semakin mengenal pribadi Tuhan kita seperti apa. Kita diajar tentang bagaimana kita semakin mengenal seperti apa setianya Tuhan dalam hidup kita, seperti apa adilnya Tuhan dalam hidup kita, seperti apa kuasa Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Dan kita mengenal Tuhan lewat hal-hal yang seperti itu, lewat pergumulan, lewat masalah, lewat perjalanan hidup yang seperti itu yang seringkali kita alami. Dan ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Yang pertama yang kita lihat dari ayat yang keempat ini, saudaraku, bagaimana Daud berkata Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Tapi kalau saudara melihat dalam perjanjian baru, maka Tuhan memperkenalkan, saudaraku, ya, Tuhan membuat sebuah tahta baru. Tuhan membuat sebuah tahta baru. Kalau saudara melihat dalam perjanjian baru, maka Tuhan membuat sebuah tahta yang baru. Tuhan membuat sebuah tempat yang baru, ya. Sehingga bukan cuma Tuhan bertahta di sorga, Tuhan berdiam di sorga, tetapi Alkitab berkata bahwa, saudaraku, 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan bahwa kita adalah bait-bait-Nya Allah. Ada amin, saudaraku. Kita adalah tahta-tahtanya Allah, kita adalah tempat tinggalnya Allah, ya. Kita adalah tempat tinggalnya Allah. Kalau sudah melihat dalam perjanjian baru, maka Tuhan memperkenalkan tempat yang baru itu. Di mana tempat yang baru itu? Tempat selain daripada tahta kemuliaan Allah di sorga, ternyata Allah punya tempat yang seperti itu, saudara. Di mana Tuhan mau berdiam di sana juga, Tuhan mau menetap di sana juga. Dan Paulus berkata bahwa saya, saudara, adalah tempat kediamannya Allah. Bisa bilang amin, saudara. Saya dan saudara adalah bait-Nya Allah. Saya dan saudara adalah tahtanya Allah. Yang dikatakan pada ayat yang keempat ini, Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Tapi ternyata Paulus, saudaraku, ya, diperkenalkan sama Tuhan tentang pengenalan yang lebih dalam lagi, bahwa seperti itu, saudara, bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan orang-orang yang dikuduskan, kehidupan orang-orang yang ditebus sama Tuhan, bahwa kehidupan mereka seperti sudah dijadikan sama Tuhan menjadi tempat kediamannya Allah. Luar biasa sekali, Bapak Saudara. Di mana Allah yang kudus, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang tidak terkatakan itu, Dia sekarang tinggal juga bersama dengan saya dan saudara. Dia mendiami hidup saya dan saudara. Tapi dengan catatan, saudaraku, ya, sama, ya. Syaratnya tetap sama, dikatakan bahwa ayat yang keempat nih, saudara, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Kata kudus ini jadi sebuah syarat. Kata kudus ini yang gak bisa dirubah. Tempatnya, Tuhan membuat sebuah tempat yang baru, ya. Tuhan berkenan untuk menjadikan kehidupan orang percaya menjadi tempat kediamannya. Itu jadi sebuah progres, ya saudara, kemajuan, saudara. Bukan cuma sorga yang jadi tempat kediamannya Allah,
Tapi setiap kehidupan orang percaya jadi tempat kediamannya Allah. Ada amin, saudara. Tetapi bagian yang satu ini nggak bisa dirubah. Apa itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Kata kudus ini, di sorga kudus, maka tempat kediaman di bumi sebagai orang-orang percaya yang menjadi tempat kediaman daripada Tuhan juga harus punya status yang sama, kudus. Ini, saudara. Jadi ternyata setiap orang yang berani, saudara, memiliki status kudus, maka Tuhan ada dalam diri orang itu. Adakah kehidupan kita ini sudah menjaga kekudusan? Apa sih kekudusan? Kudus itu apa sih, saudara? Kudus itu ya dalam bahasa aslinya sudah dipisahkan. Kudus itu, saudara, artinya memisahkan atau dipisahkan, mau dipisahkan. Dipisahkan dari kecemaran, dipisahkan dari hal-hal yang kotor, dipisahkan. Nah, kehidupan kita seperti apa? Firman yang sesungguhnya, saudara, firman Tuhan yang kita dengar tiap hari itu sedang berusaha sebetulnya untuk apa? Memisahkan kita. Dari apa? Dari semua kekotoran, dari semua kenajisan. Bisa bilang amin, saudara. Kehidupan kita nih sudah lewat firman yang kita dengar, nih sudah lewat Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Itu bertujuannya untuk apa? Memisahkan cara berpikir kita yang kotor, yang dunia, cara berpikir dunia, saudara. Cara dagang dunia yang kotor, cara hidup dunia yang kotor, kita dipisahkan. Gitu. Dipisahkan. Makanya apa? Ketika Lucifer berbuat sebuah dosa, melakukan dosa sudah di sorga, maka harus dipisahkan. Nggak boleh jadi satu. Itu kudus. Dan tempat kediamannya Allah itu syaratnya nggak bisa berubah, harus kudus. Itu. Dan kalau Allah berdiam dalam satu tempat, maka tempat itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ada amin, saudara? Tempat itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ya, akibat daripada Allah berdiam di tempat itu, maka ada apa ya? Shekinah glory dalam bahasa kerennya, saudara. Ada kemuliaan Allah. Artinya kalau Allah berdiam dalam hidup saudara, maka dalam hidup saudara itu ada kemuliaan Allah. Luar biasa. Apa kemuliaan Allah? Ya sesuatu yang luar biasa. Di dalamnya ada keajaiban, di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa, di dalamnya ada kehebatan, di dalamnya ada sesuatu yang tidak terbatas. Itu kemuliaan. Panjang kalau kita jabarkan ini tentang kemuliaan Allah. Tapi yang kita harus tekankan di sini, karena kita mau bicaranya tentang, kita seringkali mau bicara tentang kemuliaan Allahnya, tapi kita nggak mau masuk pada apa? Pada sebuah syarat mutlaknya. Apa syarat mutlaknya, saudara? Kudus. Sama-sama bilang sama saya, kudus, saudara. Kudus. Kudus, kados. Atau apa? Dipisahkan. Atau dalam bahasa yang lain, saudara, hagios. Hagios itu apa, saudara? Dibakar habis, katanya. Dibakar habis itu seperti apa sih, saudara? Seperti apa ya? Seperti emas yang dimurnikan, seperti perak yang dimurnikan, dipisahkan dari apa namanya? Campuran-campuran. Panjang lagi ini pembahasannya. Tapi paling tidak kita mengerti begini, dipisahkan. Sama-sama bilang sama saya, dipisahkan, saudara. Dipisahkan. Nah, sampai hari ini nih, saudara, berkenankah kita, setujukah kita
Maukah kita untuk apa? Hidup kita dipisah. Karena saudara, saya harus bilang begini, dunia ini saudara, kalau saudara mau tahu, kalau saudara sadari, dunia itu sudah apa ya? Cara berpikir dunia itu sudah merasuk begitu dalam diri. Sehingga seringkali kita berpikir, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa dong, maklum dong. Selalu seperti itu. Itu mah biasa. Itu mah nggak aneh. Kenapa? Karena memang kita sudah begitu dirasuki sekali sama cara berpikir dunia. Jangankan bicara tentang dagang, usaha, bisnis. Saudara ada di marketplace yang seperti itu. Saya ada dalam pelayanan. Tapi saya melihat bahwa cara-cara seperti ini di saudara, biasa. Jelek-jelekin orang supaya saya yang paling hebat, itu biasa. Sikut orang supaya saya yang paling depan, itu biasa. Itu sudah nggak jujur, ya, dalam hal keuangan itu biasa. Ini saya bicara tentang pelayanan, dunia pelayanan. Di dunia pelayanan saja seperti itu, apalagi ya saudara, apalagi dalam dunia sekuler. Makanya saya seringkali bilang sama hamba Tuhan, yang bilang sama mereka, kita di gereja ngajarin orang untuk jadi benar, iya kan? Nggak boleh curang, nggak boleh bully, mesti takut sama Tuhan. Kita seringkali gereja lebih jahat daripada orang dagang. Cara-cara kita lebih curang, lebih bulit, lebih culas daripada orang dagang. Orang dagang hati-hati dengan firman, dia pengen curang nggak jadi. Kita yang ngajarin supaya jangan lakukan itu, kita yang lakukan. Kita ajarin orang berkorban. Kita sendiri nggak lakukan. Aneh kan? Ngeri loh saudara, dunia pelayanan ngeri. Saya ada di dunia pelayanan yang paling dalam, dan saya melihat hal yang seperti itu. Maaf saudara, saya melihat hal yang seperti itu terjadi. Firman jadi senjata, firman digunakan untuk kepentingan pribadi. Ngajarin orang berkorban, tapi diri sendiri nggak berkorban. Ngajarin orang persepuluhan, tapi diri sendiri nggak kasih persepuluhan. Ngajarin orang tulus, tapi diri sendiri nggak tulus. Nah ini nih saudara. Makanya, yuk saya melihat bahwa ada orang-orang yang dimuliakan hidupnya, pelayanannya, saudara, luar biasa. Dengan semua keterbatasan orang itu, tapi Tuhan gak peduli, Tuhan tetap pakai orang-orang seperti itu, saudara. Itu saya lihat, saudara. Saya alami juga. Bagaimana Allah itu berdiam. Saudara rindu Allah berdiam dalam hidup saudara, ada amin, saudara. Allah berdiam, menjadikan hidup saudara jadi tahtanya Allah. Yang tadi saya katakan, kalau itu terjadi maka ada Shekinah glory. Ada amin, saudara. Kemuliaan Allah, saudara. Kemuliaan Allah yang apa ya? Susah dijabarkannya tuh, saudara. Kalau ada kemuliaan Allah tuh, aduh ya jadi luar biasa pasti hidup orang. Orang itu bukan
dia menarik berkat. Dia bukan apa ya? Dia menarik berkat. Hidupnya ini menarik berkat. Dan apa yang di tangannya dia, sampah jadi emas, bukan emas jadi sampah. Itu orang yang ada kemuliaan Allah seperti itu. Apa yang dipegang hidup, bukan apa yang dipegang yang hidup jadi mati. Apa yang mati jadi hidup. Ada amin, saudara. Yang mati ini pegang hidup. Nah, bukankah itu dahsyat hidup yang seperti itu? Tongkat Harun, saya ingat tongkat Harun pernah sebuah tongkat dikumpulkan. Semua tongkat dikumpulkan. Dibiarkan, tapi cuma satu tongkat dari semua pemimpin Israel, pemimpin suku Israel. Cuma satu tongkat yang bertunas. Lalu bukan cuma bertunas, dia berbuah. Tongkat mati. Itu saudara. Artinya orang yang ada dalam kemuliaan Allah, orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, hidupnya tuh nggak pernah ngalamin yang namanya kemustahilan. Selalu buat dia nggak ada yang mustahil. Ada amin saudara. Yuk miliki hidup yang seperti ini. Ada amin saudara. Yuk miliki sih saudara hidup yang seperti ini, hidup yang dahsyat. Amin. Ya. Hidup yang ajaib. Hidup yang ajaib. Kita mau hidup yang seperti itu ya. Tapi apa? Siaran ininya kita nggak lakukan. Apa itu? Kudus, dipisahkan. Ada orang-orang yang sudah terikat, dijerat sama uang. Nah, kita nih lagi dipisahkan supaya apa? Kita nggak menjadikan uang itu segalanya dalam hidup kita. Tapi Tuhan segalanya buat kita. Ada amin. Kita tuh sedang dijerat dengan cara berpikir dunia yang jahat, yang kotor, nah kita lagi dipisahkan, tarik keluar. Eklesia itu artinya apa? Ditarik keluar, dibawa keluar. Kenapa? Ya ini dari dunia yang cara berpikirnya rusak, ini dikeluarkan. Itu eklesia, gereja itu eklesia. Nah, gereja adalah tempat di mana tahta Tuhan itu berdiam. Bukan gerejanya, bukan fisiknya. Tapi siapa itu gereja yang sesungguhnya? Saya, saudara, kita. Ada amin, saudara. Kita. Bukan gereja ini nggak ada arti sebetulnya. Gereja ini nggak terlalu ada arti. Gereja ini hanya menjadi wadah tempat kita berhidup. Saya rindu saudara, karena kalau tiap-tiap kita memiliki yang namanya jadi tahta kediamannya Allah. Waduh, hidup saudara dibuat dahsyat sama Tuhan. Amen. Dan hidup saudara jadi kesaksian bagi banyak orang. Kedahsyatan yang Tuhan buat dalam hidup saudara, kalau sudah ada kemuliaan Allah ya, yang didasari dari kekudusan, maka kedahsyatan yang Allah kerjakan dalam hidup saudara bukan untuk kepentingan saudara, bukan buat kesombongan saudara dan saya, tapi buat apa? Seperti Yusuf, saudara. Keberhasilannya, kemuliaan Allah yang dikerjakan dalam hidupnya, apa saudara? Dia jadi berkat buat banyak bangsa. Lewat Yusuf kelaparan 7 tahun nggak ada artinya. Kenapa? Karena dia sudah simpan sesuatu. Lewat kelaparan 7 tahun Mesir jadi kaya raya. Betul nggak saudara? Mesir itu jadi kaya raya. Kenapa? Semua orang beli makanan di Mesir, dan tentunya bukan dengan harga yang normal, dengan harga yang sudah naik, krisis. Mesir kaya raya di zaman itu. Mesir dibuat apa? Mengalami lompatan yang luar biasa di zamannya Yusuf. Kenapa? Orang lain menderita, orang habis-habisan sudah. Makanya apa? Dia jual ternak, dia jual apa? Dia jual emas buat makan. Mesir yang nikmati keuntungan itu. Lewat siapa? Karena siapa? Yusuf.
Tapi juga semua bangsa juga ngalamin ngalamin bisa bertahan di tengah-tengah kesusahan. Kenapa? Karena Yusuf. Karena kalau waktu itu Yusuf tidak mengumpulkan itu, waktu zaman kelimpahan 7 tahun dia tidak mengumpulkan, ya semua mati kayaknya. Semua mati. Artinya begini, Yusuf menghadirkan win-win solution. Mesir diuntungkan, tapi orang yang beli makanan dari Mesir juga bisa hidup. Dari itu kita jadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Saya rindu kita jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ada amin saudara. Jadi pribadi-pribadi yang berdampak. Jadi pribadi-pribadi yang dicari orang, bukan dicari orang dikejar-kejar utang. Ya, tapi dicari orang karena apa? Karena orang butuh saudara. Orang butuh nasihat saudara. Orang butuh sesuatu dari saudara. Mereka nggak bisa dapetin dari orang lain, cuma dari saudara. Saya rindu dulu saudara. Kita jadi pribadi yang seperti itu. Ada amin saudara. Kita jadi pribadi yang bisa nolongin orang, yang bisa jadi solusi buat orang, bisa memberkati orang. Dan kita nggak dirugikan, seperti Yusuf di Mesir tidak dirugikan. Dia juga ngalami yang namanya apa? Kemuliaan. Dia jadi orang kedua di Mesir. Jadi Safnat Paaneh. Dia dapatkan fasilitas-fasilitas yang terbaik dari Fir'aun. Kenapa kita jadi pribadi yang biasa-biasa? Kata ininya nih nggak ada. Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Nah, ini yang nggak ada. Kalau kata ini yang terakhir, kata terakhir ini nggak ada, maka Tuhan jadi nggak ada dalam diri. Karena itu sialan. Saya tadi katakan bahwa Tuhan tuh melakukan sebuah progres. Apa? Bukan cuma sorga yang jadi tempat kediamannya Allah. Tapi apa saudara? Pribadi orang percaya juga jadi tahta, jadi tempat kediamannya Allah. Itu yang 1 Korintus 3 ayat 16 kata. Tapi tidak semua orang mengalami. Hanya orang-orang yang berani menghadirkan apa itu? Kados, kudus. Apa itu kudus? Mau hidupnya dipisah. Cara dagangnya dipisahkan, cara melayaninya dipisahkan. Ada orang-orang melayani cuma terus mengeluh. Ada orang-orang melayani yang maunya diperhatikan, mau diperhatikan. Ada orang-orang yang melayani apa ya, sudah nggak komitmen, ya ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan. Maaf ya sudah, ikut-ikutan. Ada orang-orang yang itu, oh iya itu aja juga begitu. Yang senior aja, jangan lihat seniornya. Jangan lihat seniornya. Saudara harus punya prinsip sendiri dalam hal melayani Tuhan. Bisa bilang amin saudara. Saudara harus punya prinsip sendiri. Jangan ikut-ikutan, ya itu begitu. Kata si itu juga begitu. Saudara harus punya prinsip cara melayani, saudara harus benar. Orang muter-muter, kita ikut muter-muter. Orang nggak puas, iya saya juga nggak puas, ikut-ikutan nggak puas. Maaf nih saudara, karena kalau bicara tentang ketidakpuasan selalu ketemu. Dimanapun saudara, dimanapun saya ketemu, channel saya sekarang banyak di Jakarta, ketemu. Mau gereja besar kayak apa, saudara ketemu yang namanya pelan-pelan Tuhan yang tidak puas, nggak puas sama inilah Pak. Nanti kalau kita bahas ini saudara, ya itu seperti apa? Itu seperti silet yang membersihin kita.
Kalau kita bicara tentang kata kudus ini nih saudara, itu seperti silet yang ngebersihin. Kadang-kala untuk memisahkan itu harus ada luka-luka. Tapi dibersihkan, ada amin saudara. Hidup kita jadi bersih. Tidak ada tujuan apa-apa saudara. Tidak ada tujuan apa-apa, tapi saya cuma rindu supaya kehidupan kita ngalamin kemuliaan Allah itu. Hidup kita jadi tahta kemuliaan Allah. Ada amin saudara. Allah berdiam. Dan Shekinah glory itu saudara, itu apa ya, memancar dari hidup kita. Shekinah glory itu orang cuma melihat, ada orang cuma melihat kepala saudara aja nih, kelihatan kepala. Orang senang gitu, orang antusias. Ada yang begitu loh saudara. Orang cuma lihat punggung saudara aja. Ya, orang nggak ngelihat saudara cuma dengar begini. Tadi sih itu di sini. Ya benar, ada di sini. Orang kagum gitu. Orangnya nggak ngelihat saudara, cuma dengar cerita. Tadi saudara habis makan di situ. Jangan orang dengar kita, melihat kita muntah-muntah. Ya. Orang melihat kita langsung puyeng, tensi langsung naik. Orang melihat saya, orang langsung mules-mules, mahnya kamu. Tolong kita ya saudara. Saudara ini jadi pribadi yang seperti itu, ada amin saudara. Yang dimana ada Shekinah glory, ada amin saudara. Ada Shekinah glory yang terpancar dalam hidup kita. Ya, ada Shekinah, ada kemuliaan Allah. Kenapa? Allah berhadirat dalam hidup kita. Dan itu saudara, syaratnya apa? Itu dipisahkan. Dan saya mau bilang begini, proses pemisahan itu masih dikerjakan, masih bekerja terus dalam hidup saya. Karena untuk memisahkan itu nggak gampang. Karena tali-tali jerat dunia itu sudah begitu mengikat kita. Perasaan kita, pikiran kita, banyak. Ini bagian yang pertama. Kita masuk pada bagian yang kedua, pasal yang ke-12. Sama-sama kita baca ayat yang kedua, pasal yang ke-12. Ayat yang kedua, sudah. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang salah telah habis, lalanya orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Saudara, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, lalanya orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Kata habis di sini apa sih saudara? Kata habis di sini apa? Habis tuh dalam pengertiannya ada dua menurut saya. Habis itu karena dibunuhin, ya. Habis dibunuhin, ya. Orang-orang fasik, orang-orang jahat, bunuhin orang-orang benar, dibunuhin. Itu habis. Tapi kalau seperti itu saya nggak keberatan. Ya udah, habis karena seperti itu sudah. Dimusuhin lalu dibunuhin gitu sudah. Ya udahlah. Tapi saya melihatnya begini. Saya melihatnya ayat yang kedua ini bukan habis karena mati, dibunuh. Tapi saya melihatnya kata habis di sini sudah, ya. Kata habis di sini orang-orang benarnya sudah habis. Itu artinya begini. Orang-orang benarnya sudah berpindah, beralih. Kalau menurut saudara ini, orang benar bisa berubah jadi tidak benar nggak? Sangat bisa kan? Orang yang benar sungguh-sungguh benar, bisa nggak berubah jadi tidak benar? Nah itu, saya berpikirnya kata ini
lebih punya maknanya mengarah ke sana. Bukan orang benar habis karena dibunuhin. Udahlah, nggak apa-apa ini. Tapi yang saya ngeri adalah orang-orang benar ini habis, kata Daud. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi berani berdiri dalam kebenaran. Kenapa, saudara? Karena ada iming-iming, karena ada tawaran yang menggiurkan. Sampai apa? Sampai dia berpindah dari kebenaran kepada ketidakbenaran. Karena apa? Karena ada pengaruh yang kuat. Sampai apa? Orang benar yang tadinya dia benar, yang tadinya dia mempengaruhi orang untuk yang tadinya tidak benar jadi benar. Tapi sekarang dia sendiri yang dipengaruhi untuk jadi tidak benar. Saudara dan saya harusnya jadi pengaruh-pengaruh yang baik. Ada amin, saudara? Amin. Amin. Karena gini saudara. Karena kalau saudara tidak menjadi pengaruh yang baik, maka saudara akan dipengaruhi. Itu aja. Kalau saudara sudah tidak lagi berfungsi untuk mempengaruhi, maka saat yang sama, detik yang sama, yang saat itu sudah berhenti. Saat itu kenapa? Karena ini ada dua kekuatan yang saling tarik menarik. Dua kekuatan. Dan kalau saudara tidak mempengaruhi orang, artinya kekuatan saudara sudah lemah. Orang kayak lomba tarik tambang itu, saudara. Orang tarik tambang, iya kan? Tarik tambang di tengah-tengahnya kan ada kain, ada tali, ada pita, ya. Lalu kalau kemudian ada jarak. Kalau sampai pita ini ngelebihin ke sini, berarti ini yang menang. Karena daya tariknya, kekuatannya lebih besar sampai dia narik orang. Artinya begini, kalau saudara diem, kalau saudara sudah tidak lagi menarik, ya sudah saudara ditarik. Ini saudara, Daud bilang, orang saleh telah habis. Orang baik itu saudara, ya, yang dalam perkataannya, tutur katanya, perbuatannya baik itu saleh, orang saleh. Ya, sudah habis. Kenapa habis? Nah ini yang saya khawatirkannya ini. Orang saleh sudah berubah kesalehannya. Kesalehannya sudah menyusut. Dia sudah tidak lagi berjuang untuk mempertahankan. Karena untuk jadi orang saleh hasil dari sebuah perjuangan, bukan bakat-bakatan. Amin, saudara. Kalau bakat nih saudara, ya bakat nih saudara. Saya lihat Bob Tutupoli yang udah tua. Bob Tutupoli di YouTube itu sudah, yang suaranya tuh aduh bagus bisa. Sudah sampai tuanya dia tetap suaranya suara bagus gitu saudara. Kenapa? Bakat. Makanya apa? Saleh itu bukan bakat. Saleh itu hasil sebuah perjuangan hidup. Bisa bilang amin, saudara? Bukan bakat. Saudara nyanyi bagus nih saudara. Saudara lagi sakit juga, saudara lagi terkapar juga bisa nyanyi bagus. Kenapa orang saleh habis? Orang saleh tergiur. Orang saleh dirayu. Bukankah dunia sedang merayu saya, merayu saudara, untuk hidup kita ini berubah? Iya kan? Dunia ini lagi merayu untuk hidup kita ini berubah dari saleh jadi tidak saleh lagi, dari setia jadi tidak setia lagi, dari benar jadi tidak benar lagi, dari jujur jadi tidak jujur lagi, dari berkomitmen jadi tidak berkomitmen lagi, dari baik jadi tidak baik lagi, dari sabar jadi tidak sabar lagi, dari ramah jadi tidak ramah lagi.
Dari tulus jadi tidak tulus lagi. Bukankah dunia lagi narik kita? Saya lagi ditarik, semua kita lagi ditarik. Ya. Apalagi kalau bicara tentang satu sisi kita punya kebutuhan, satu sisi kita punya apa? Kita punya target yang kita sedang tuju. Seringkali apa, saudara? Dunia nawarin begini, kamu boleh ambil, kamu bisa berhasil. Cuma apa caranya? Ya kamu mesti pakai cara-cara seperti ini. Karena nggak bisa kalau nggak pakai cara-cara seperti ini. Makanya ada pemahaman, ya saudara, ada pemahaman yang bilang dunia ini sudah edan. Kalau kamu nggak ikut edan, kamu nggak akan keduman. Ya, sudah. Dunia ini sudah edan. Ya, apa itu? Itunya sampah. Dunia ini sudah edan. Kalau kamu nggak ikut edan, kamu nggak akan keduman. Kamu nggak akan dapetin apa yang kamu mau, kamu harapkan, kamu cita-citakan. Untuk kamu dapatkan apa yang kamu cita-citakan, kamu mesti edan. Seperti dunia sudah edan. Alkitab ajar kita apa, saudara? Orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sama atau beda, saudara? Orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu kata Alkitab. Dunia sudah edan. Kamu harus ikut edan. Karena kalau kamu tidak ikut edan, kamu tidak keduman. Apa itu edan? Orang edan tuh udah nggak tahu jalan di mana, ya kan, saudara? Pakai pakaian atau nggak pakai pakaian, ya. Orang edan nggak tahu kalau dia lagi butuhin orang, nggak tahu. Orang edan nggak tahu dia lari dengan telanjang, dia nggak tahu. Nggak mau saya. Nah, saudara juga jangan mau. Ada amin, saudara. Untuk jadi edan supaya keduman, beda. Orang edan keduman tapi nggak menikmati, betul, saudara? Orang edan dikasih baju, orang edan dikasih baju di sana, ya, dikasih baju baru sama dia. Dia nggak ada arti. Dia nanti satu saat lepasin lagi. Nggak ada arti. Dikasih sepatu, nggak ada arti. Dikasih mobil, dia nggak tahu. Makanya jangan jadi edan. Berapa banyak orang memiliki tapi nggak menikmati sebetulnya. Dia dapatin tapi dia nggak menikmati. Jangan jadi edan. Jangan mau jadi edan supaya kita keduman. Kenapa? Karena orang edan nggak bisa menikmati. Dia bisa dapatin, tetapi dia nggak bisa menikmati. Dia nggak tahu arti daripada mobil. Dia nggak tahu arti dari baju baru. Dia nggak tahu arti daripada makna daripada sepatu. Dia nggak bisa menikmati. Makanya Alkitab bilang sama kita, takut akan Tuhan. Nanti kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Amin, saudara. Kita bisa menghargai. Tolong kita ya, saudara. Ya. Biarlah firman pagi ini boleh ya memberikan pengertian baru buat saya dan saudara tentang apa ya, tentang tahtanya Allah dalam hidup kita, ya, tentang kudus itu apa tadi yang saya katakan, bagaimana perasaan kita nih, saudara, ya, yang kita bilang perasaan sakit hati itu buat orang dunia ya wajar. Nah, kita bilang itu nggak wajar, kecewa nggak boleh. Artinya gini, kita harus buang itu rasa kecewa supaya apa? Hati kita ini bersih di hadapan. Mari kita menyembah. Saudara.
Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Ajarku berserah, kuasai mataku,
Membersihkan setiap kehidupan kami, hati, jiwa, pikiran kami, panca indera kami. Terima kasih kemuliaan Allah itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati, anak-anak kami diberkati. Mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, belum rumah tangga diberkati. Pagari dengan darah Yesus. Padahal kami istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh kami, seluruh kepemilikan diberkati. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati. Merindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di Tuhan diberkati. Apakah bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa merindu bertumbuh menantu kami dalam kehidupan kami bersama kami diberkati. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan. Boleh melawat mereka, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih. Dan kami yang terangan pagi hari kami percetakan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah jadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi Tuhan.